Bab 223. Tidak lari. Lion menyipitkan matanya sedikit, wajahnya menakutkan, dan aura kekerasan mengalir keluar dari tubuhnya. Dia memandang warrior yang dan berkata dengan marah, "Manusia, tidak peduli trik apa yang kamu lakukan, bagaimana aku Lion bisa ditakuti oleh kamu?" Katanya, dia siap menyerang. Namun, pada saat ini, warrior yang duduk di tanah, dan melihat jimat di warrior yang tidak tahu kapan dia memegangnya. Dia dengan malas berkata, "Ya, mengapa kamu takut? Bagaimana dengan aku, manusia kecil? Aku hanya sedikit alam bawaan, kamu dapat mencubitku sampai mati dengan tanganmu. Ayolah, kamu harus percaya pada diri sendiri, dan aku akan mati ketika kamu datang." Melihat jimat di warrior yang, kelopak mata Lion melompat dan langsung berhenti. Dia tidak begitu jelas tentang jimat manusia, tetapi dia tahu dewa yang dengan mudah menghancurkan pertahanannya dengan membuat jimat semacam ini, dan dia tidak bisa untuk mengejar manusia di depannya, justru karena jimat semacam ini. Dan jika tangan manusia di depannya semua memiliki jimat sebelumnya. Memikirkan hal ini, Lion mundur 2 langkah tanpa sadar, dia benar-benar tidak ingin menanggung kekuatan itu. Melihat tindakan Lion, warrior yang berdiri, lalu merentangkan tangannya dan berkata, "Karena kamu tidak bisa datang, maka aku yang pergi." Setelah berbicara, warrior yang berbalik langkah demi langkah. Dia berjalan menjauh, ya, dia tidak menggunakan keterampilan hitam apapun, dia berjalan selangkah demi selangkah, seolah-olah dia sedang menunggu Lion untuk mengejar. Melihat punggung warrior yang, Lion berjuang untuk sementara waktu. Menyaksikan manusia pergi di depannya seperti ini, dia secara alami merasakan 10.000 keengganan di hatinya, tetapi jika dia ingin dia mengejar, dia sedikit takut, karena pihak lain telah memasang jebakan dan menunggunya melompat turun. Di Lion yang kusut dan ragu-ragu, warrior yang telah berjalan lebih dari 20 kaki jauhnya. Faktanya, warrior yang masih sangat gugup saat ini. Jika Lion bergegas pada saat ini, lalu dia benar-benar bertarung dengan lawan dengan putus asa. Kali ini, dia tidak memiliki keuntungan dari serangan diam-diam, jadi dia hanya bisa menyesalinya dengan lawan, dan dengan lawan, dia pasti akan mati, bahkan jika dia menggunakan jiwa pedang, itu tidak berguna. Kesenjangan ranah antara dia dan Lion benar-benar terlalu besar. Tapi sayangnya, IQ Lion memungkinkannya untuk menghindari situasi berbahaya. Setelah melangkah lebih dari 30 kaki, warrior yang tiba-tiba mendorong kecepatannya hingga batasnya, berubah menjadi bayangan gelap, bergerak ke kejauhan. Setelah menembak, warrior yang menghilang dari pandangan Lion dan menyelinap hilang segera. Melihat adegan ini, Lion yang masih ragu-ragu dan terjerat, tiba-tiba tampak mengerti sesuatu, dia tidak ragu-ragu saat ini, dan melompat dan mendarat di tempat warrior yang awalnya berdiri. Berdiri di posisi warrior yang sejenak, tidak ada yang terjadi kecuali angin dingin. Pada saat ini, Lion bahkan tidak tahu bahwa dia telah ditipu oleh pihak lain. Sentuhan keganasan mengalir ke wajah Lion seketika, matanya merah, dan Lion dengan marah membanting kaki kanannya ke tanah, tanah tiba-tiba retak, dan pada saat yang sama, raungan marah terdengar di malam hari. "Bajingan, bahkan jika kamu pergi ke Kekaisaran Qin, aku akan membunuhmu." Mendengar auman dari belakang, warrior yang merinding di mana-mana. Meskipun dia tidak melihatnya, dia bisa membayangkan betapa marahnya Lion saat ini. Tentu saja, ini juga sangat normal. Lagi pula, orang yang kuat dengan level spirit, digoda oleh seorang pendekar hitam di alam bawaan, siapapun tidak tahan. Tentu saja, tidak ada kebanggaan di hati warrior yang.
Tidak ada yang bisa dibanggakan. Bagaimanapun, dia adalah warrior yang telah dikejar sepanjang waktu. Jika pihak lain tidak terlalu berhati-hati, situasinya sebelumnya mungkin menjadi sangat buruk. Menggelengkan kepalanya dan menjernihkan pikirannya dari gangguan, warrior yang mengeluarkan sebuah jimat kekuatan dan menepuk-nepuknya pada dirinya sendiri. Kemudian ia mengeluarkan beberapa batu energi dan mulai menyerapnya. Meskipun ada berkah jimat kekuatan, jika tidak ada sepatu angin, kecepatannya tidak bisa mengalahkan lawannya. Namun, ada masalah bahwa sepatu angin benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi hitam. Sejak dikejar oleh pihak lain, dia telah menggunakan setidaknya 200 batu energi, yang tentu saja tidak layak disebut untuknya, tetapi jika pendekar hitam lainnya, 200 batu energi adalah jumlah yang besar, dan belum lagi jimat kekuatannya. Derajat yang berharga. Bahkan di Partai Yuan dirinya khawatir tidak banyak murid bagian luar dan murid bagian dalam Partai Yuan dapat memilikinya. Warrior yang tahu bahwa dia selalu dapat melarikan diri dari kejaran orang-orang kuat level spirit. Dapat dikatakan bahwa mereka semua melarikan diri dengan uang. Tanpa energi batu yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan jimat, bahkan jika dia adalah seekor sapi, dia tidak akan pernah melarikan diri begitu lama dalam level spirit orang yang kuat. Warrior yang selalu menyadari kekuatannya sendiri, dan dia selalu menempatkan mentalitasnya dengan sangat tegak, jadi bahkan jika dia hampir membunuh kekuatan level spirit sebelumnya, dia tidak memilikinya. Bahwa dirinya telah bisa duduk sejajar dengan level spirit yang kuat. Jika dia benar-benar berpikir seperti itu, maka warrior yang mungkin akan berakhir seperti orang-orang yang sombong dan berpuas diri yang telah ia bunuh. Merasakan nafas yang semakin dekat di belakangnya, warrior yang menarik kembali pikirannya, lalu mempercepat dan melesat ke kejauhan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan segera, langit sudah cerah dalam sekejap mata, dan matahari merah bulat naik ke langit, dan cahaya keemasan redup turun, menyinari orang-orang, membuat orang hangat. Saat ini warrior yang tidak tahu di mana dia berada di pegunungan puluhan ribu, posisinya saat ini pasti sangat jauh dari urat gunung penghancur jiwa, ribuan mil dari ibu kota Qin ke urat pegunungan Qingyun, tapi hanya ribuan mil dari ibu kota Qin ke urat gunung penghancur jiwa, dan perjalanannya dalam 2 hari 2 malam ini paling banyak lebih dari 2000 mil. Sederhananya, dia harus berlari mati-matian setidaknya selama beberapa hari dan malam sebelum dia bisa mencapai urat gunung penghancur jiwa. Siang dan malam. Memikirkan hal ini, warrior yang mengerutkan kening, lion di belakangnya semakin dekat dan dekat, dan paling banyak sehari, dia akan disusul oleh lawan. Dan dia juga merasa bahwa lion di belakangnya tidak tahu metode apa yang dia gunakan, dan kecepatannya semakin cepat, dan dia akan dikejar oleh lawan dalam sehari. Mengambil napas dalam-dalam, warrior yang menoleh untuk melihat macan tutul ungu, dan berkata, "Anak kecil, apakah ada cara untuk menyelesaikan orang di belakang?" Macan tutul ungu mengedipkan mata, lalu mengayunkan cakar kecilnya beberapa kali, yang jelas disebut warrior yang untuk melawan lawan. Warrior yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku ingin melawannya juga, tetapi masalahnya adalah aku tidak bisa bertarung." Macan tutul ungu menunjuk ke perut warrior yang menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Meskipun mereka semua mendengarkanmu sekarang, jika mereka semua jatuh ke tangan orang di belakang nanti, apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan benar-benar mati." Dia memang memikirkan pertarungan kelompok di belakang lion, tetapi masalahnya adalah dia tidak berani, karena level spirit monster hitam memperlakukan level pemenang monster hitam ini sangat besar.
Bahkan jika monster hitam di pusaran pusat energinya tidak mengkhianati dia dan si kecil, di depan lawan, kekuatan tempur itu pasti akan berkurang tanpa batas. Karena itu, dia melepaskan gagasan pemukulan. Melihat warrior yang keberatan lagi, macan tutul ungu menjadi sedikit tidak sabar. Kaki kecil itu menggaruk telinga warrior yang, lalu menepuk-nepuk warrior yang pada pipinya lagi. Sepertinya meminta warrior yang untuk mencari jalan. Warrior yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, dia mengambil napas dalam-dalam, dan kilatan tekad melintas di matanya. Karena dia akan dikejar dan dibunuh oleh pihak lain cepat atau lambat, tidak mudah bertarung dengan pihak lain sekali saja. Tentu saja, tidak baik bertarung keras satu sama lain. Karena kita tidak bisa bertarung secara langsung, hanya ada serangan diam-diam. Memikirkan hal ini, warrior yang tidak menahan sedikit pun, energi hitam seluruh tubuhnya dengan gila-gilaan bergegas ke sepatu angin, dan kemudian dia melakukan keterampilan hitam, langkah angin, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan dan melesat di kejauhan. Setelah warrior yang meningkatkan kecepatannya secara ekstrim, dia dan Lion tiba-tiba terpisah satu sama lain. Ketika Lion di belakang warrior yang merasa bahwa warrior yang semakin cepat, wajahnya sedikit berubah, tetapi saat berikutnya matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia mendengus dingin, berkata, "Bajingan, kamu dapat meningkatkan kecepatan sebanyak mungkin. Jika kamu mengkonsumsi energi hitam seperti ini, aku ingin melihat apakah batu energimu dapat menebusnya." Tidak ada yang lain di pegunungan puluhan ribu, tetapi ada banyak semak, hutan, dan pegunungan. Warrior yang memilih lokasi kali ini masih hutan. Tidak mungkin, hutannya sangat tertutup. Ping! Di hutan lebat, kaki Lion jatuh dengan keras ke tanah. Tiba-tiba, seluruh tanah bergetar dan daun yang tak terhitung jumlahnya jatuh. "Bajingan, kenapa kamu tidak melarikan diri?" Melihat warrior yang berhenti tidak jauh di depannya, Lion mendengus. Bersambung.